Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Paramita. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 252 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran bukanlah hal yang sama. Jadi, pendidikan dan pengajaran ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Nah, ini dia. Perbedaan pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Jadi inti dari pendidikan adalah menuntun tentang kekuatan kodrat anak yang dimiliki anak masing-masing. Untuk apa? Agar kelak anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Yang berikutnya, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar ia mampu memuliakan pertama dirinya sendiri serta orang lain. Akhirnya akan terbentuk anak-anak yang bermanfaat karena poinnya adalah anak harus bermanfaat. Pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, menurut saya awalnya murid adalah objek pembelajaran. Jadi di dalam kelas, murid hanya diam mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang berikutnya, murid yang baik menurut saya adalah murid yang nilai secara kognitif atau pengetahuannya tinggi dan diam ketika guru menjelaskan di kelas. Jadi ketika guru menerangkan, murid diam, kemudian nilai secara kognitifnya tinggi, gitu ya. Ternyata itu bukan satu-satunya barometer atau alat ukur untuk menentukan anak itu baik atau tidaknya di dalam kelas. Yang berikutnya, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Guru adalah sumber belajar utama dari murid. Jadi semua awal mula pembelajaran itu dari gurunya dulu. Anak hanya mendengarkan dan menerima materi dari guru. Atau guru hanya transfer ilmu, transfer knowledge, transfer pengetahuan saja kepada anak-anak. Yang berikutnya, pembelajaran hanya untuk menuntut penyelesaian materi saja. Jadi yang penting materi itu selesai, dianggap pembelajaran sukses. Dan yang berikutnya adalah masih bersifat textbook gitu ya. Jadi pada saat belajar yang menjadi sumber utamanya hanya buku yang dipakai bersama-sama ya. Berikutnya, guru juga kurang memahami bagaimana perbedaan karakteristik murid sehingga sering sekali pembelajaran itu disamakan. Jadi proses pembelajaran sama untuk semua anak. Padahal setiap murid memiliki karakteristik masing-masing, bakat dan minatnya masing-masing dan ini berbeda-beda. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya baru menyadari bahwa
masih ada kekurangan, masih ada pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih kurang tepat. Nah, ini dia beberapa perubahan pemikiran dan perilaku saya setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar itu banyak. Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari murid itu sendiri, bisa dari alam gitu ya. Jadi sumber belajar itu sangat banyak. Guru di kelas hanya menuntun, bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Yang berikutnya, pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Jadi, kita harus melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Dan pusat pembelajarannya bukan lagi pada guru, tapi pada murid. Berikutnya, lebih menghargai setiap karakteristik murid dan menuntun sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita paham bahwa murid A, B, C, dan seterusnya tentu berbeda. Ada yang unggul di bidang akademik, ada yang unggul di bidang non-akademik. Juga gaya belajar, anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi setiap guru harus memahami masing-masing karakteristik muridnya agar kita mampu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Nah, berikutnya kita melaksanakan proses pembelajaran yang menarik dan yang berorientasi pada siswa. Jangan pembelajarannya hanya dengan satu metode saja, sehingga membuat anak-anak menjadi bosan. Pembelajarannya harus menarik dan menyenangkan. Guru sebagai fasilitator pembelajaran senantiasa memberikan dorongan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara ya, dan memberikan motivasi agar anak menjadi anak yang unggul sesuai dengan minat dan bakatnya. Anak yang bakatnya melukis akan semakin unggul di bidang melukisnya setelah kita berikan dorongan dan motivasi. Anak yang bakatnya menulis akan semakin unggul di bidang kepenulisannya dan lain sebagainya. Jadi tugas kita menjadi fasilitator, memberikan dorongan dan motivasi kepada anak-anak agar anak-anak kita menjadi anak yang unggul. Yang berikutnya ini juga tidak kalah penting. Guru harus senantiasa menuntun dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Karena ini juga kuncinya nih harus ikhlas dan sabar agar anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan bermanfaat. Nah, berikutnya apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi saya akan mencoba pertama kita sama-sama luruskan niat dulu saat melaksanakan proses pembelajaran bahwa ini adalah tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik dan ini adalah tugas yang mulia, bukan karena tuntutan apapun. Jadi kita harus punya niat ikhlas berawal dari awal pembelajaran. Berikutnya, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan melibatkan siswa atau student center yang berorientasi tentunya pada siswa. Yang berikutnya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu pembelajaran abad 21 sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu pembelajaran yang mendidik anak agar anak mampu berpikir kreatif, berpikir kritis, kemudian anak juga bisa menggunakan teknologi secara cakap. Yang berikutnya, saya akan mencoba mengenali berbagai macam karakter anak dan latar belakang anak dengan awal diagnostik atau diagnostik awal pada pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan mencoba melaksanakan tes diagnostik. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.
Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.